Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'almi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyada Syekh Imam Al-Imam Al-Jal Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ru li ba'dihim. Ada ungkapan dari Syekh Burhanuddin dalam syairnya, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahidun mutanassiku huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dihi yatamassaku. Pakai bahar apa ini? Pakai bakar ala-ala bisa nggak? Coba nih. Fasadun kabirun alimun wa akbaru minhu jahilun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dini. Baik, kita terjemahkan fasadun, satu kerusakan. Kabirun, yang besar. Alimun, seorang alim. Mutahattiku, yang durhaka. Atau orang yang alim tapi melakukan kefasikan. Wa akbaru, dan lebih besar kerusakan itu minhu, daripada alimun mutahattik, dari seorang alim yang membuat kezaliman, kefasikan. Siapa? Jahilun, seorang yang bodoh. Jahilun, seorang yang bodoh. Mutanassiku, yang tekun ibadah. Yang tekun ibadah. Ada orang bodoh ahli ibadah tapi bodoh dengan orang alim yang membuat satu kezaliman. Ternyata ini lebih besar bahayanya daripada orang yang alim yang melakukan kezaliman. Karena apa? Orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, maka akan sia-sia ilmunya. Dia membaca Al-Quran, nggak tahu kaidah tajwidnya, baca terus menerus sendiri tanpa mau pernah berguru. Dia sholat juga nggak tahu syarat rukunnya sholat, tapi rajin dia, tapi nggak tahu batal sholat itu apa. Ini kerusakan lebih besar daripada seorang orang. Huma, namun huma, keduanya, fitnatun, itu adalah fitnah. Azimatun fil alamina, di muka bumi ini, azimatun, yang amat besar. Namun dua-duanya itu satu fitnah yang luar biasa. Kalau ada seorang alim tapi dia melakukan kefasikan, kezaliman, kemaksiatan, padahal dia tahu itu dosa, padahal tahu itu maksiat,
Yang kedua, ahli ibadah namun bodoh. Ini dua-duanya fitnah di muka bumi. Jangan sampai ada kedua-duanya. Ahli ibadah juga disertai dengan ilmu. Orang alim harus takut dengan kemaksiatan. Bahkan orang alim yang dia tahu ini dosa, ini halal, ini haram, kok dia lakukan, maka disiksa lebih dulu, lebih awal daripada orang yang menyembah berhala. Bayangin aja itu. Karena dia paham, dia tahu, tapi ya langgar. Berarti sama dengan menentang. Liman bihima fi dinika yatamasaku, liman bagi orang bihima kepada keduanya, yaitu alimun mutahatikun dan jahilun mutanassikun fi dinihi, pada agamanya, yatamassaku sebagai panutan. Maka kita andai kata ketemu dengan keduanya, ini pesan mu'alif ini, jangan pernah kita jadikan guru untuk kita. Orang alim tapi ahli maksiat. Yang kedua siapa tadi? Walaupun dia ahli ibadah tapi bodoh, tidak boleh dijadikan panutan dalam hidup kita, karena imbasnya, dampaknya kepada murid dan santri. Kita ingin seorang guru menjadi teladan dalam setiap ibadahnya, setiap aktivitasnya. Ibadahnya pun dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, nggak akan diterima amal ibadahnya. Wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihatil badani wa la yanwi bihi ilaihi iqbalun nas wa la istijala ba'khutamad dunya wal karamah. Wa yanwi, dan dia hendaknya berniat dalam menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu harus tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nanti kita sudah mendapatkan ilmu nanti bisa mendapatkan pekerjaan dan yang layak, mendapat gaji yang tinggi. Itu sudah salah dalam niat mencari ilmu. Kemarin sudah habis sampaikan, yang pertama adalah apa? Untuk menghilangkan kebodohan kita. Dengan ilmu itu kita bisa manfaat untuk orang lain, paling tidak minimal dengan manfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Karena fardu ain tidak bisa diwakilkan. Bapaknya walaupun orang alim, kemudian anaknya nanti deh bapak sudah alim kok, nggak bisa. Karena per individu harus mengetahui itu. Bihi, dengannya, asyukro, untuk mensyukuri. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari karena mensyukuri nikmat dan karunia Allah ala atas nikmat al-aqli, nikmatnya akal sehat. Betapa tidak kita lihat anak-anakku, ada orang yang dia punya mata, dia punya telinga, dia punya tangan, punya kaki, namun ketika Allah ambil kesehatan akalnya, maka semua anggota badan gak berfungsi untuknya. Paham maksudnya? Paham dok? Siapa mereka? Majnun. Siapa Majnun? Coba. Matanya masih lengkap, dua-duanya melihat dengan jelas, tangannya masih ada, kakinya semua lengkap, bahkan mungkin secara fisik lebih sehat daripada kita, lebih gemuk daripada kita.
Dia nggak pernah pakai protokol COVID-19, nggak pernah pakai masker, ambil makanan di tempat-tempat yang mungkin kita nggak akan pernah bisa membayangkan kalau itu kita makan, tapi diambil oleh Allah akal sehatnya, semua nggak manfaat setiap aktivitasnya. Maka inilah diantara niat untuk mencari ilmu, karena mensyukuri nikmat-Mu ya Rabb, Engkau berikan akal sehat kepada kami. Wasihatil badani, wa dan sihati, mensyukuri lagi wasihatil badani karena sehat badan. Karena ada orang yang akalnya sehat tapi badannya sakit. Milih mana kira-kira? Satu, badannya sehat tapi akalnya sakit, atau yang kedua, akalnya sehat tapi badannya sakit. Milih mana? Hah? Milih mana deh? Akalnya sehat tapi badannya sakit. Ada yang badannya sakit, akalnya sehat. Milih mana? Hah? Dua-duanya nggak bisa dipilih. Pilihan kita nomor 3. Gimana? Badan sehat, akal. Nah, ini kalau ada orang yang sehat akalnya tapi berbaring di atas ranjang rumah sakit dengan menunggu dan menanti bunyi kode irama yang titut 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 tut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia Hisham dengan dalam keadaan tidak tenang karena belum menyelesaikan ujian. Ya Allah. Nah, ini semua akan terjadi, cepat atau lambat peristiwa itu akan terjadi. Maka gunakan kedua nikmat ini yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Kalau dua-duanya nggak ada, kita nggak bisa. Di rumah sakit dia terbaring gitu, dia hanya membayangkan, ya Allah, pengen ngaji, ya Allah, pengen menghafal, ya Allah. Dulu ketika saat sehatnya malah nggak pernah ke masjid. Begitu sakit, ya Allah, pengen melangkah melangkah ke rumah-Mu, ya Allah. Apa kata malaikat? Kemana aja selama ini? Waktu sehat nggak pernah punya keinginan itu. Ya Allah, betapa nikmatnya karunia Allah, sehat afiat lahir dan batin kita. Ini semua yang datang sehat semuanya. Apa ada yang sakit akalnya? Kalau akalnya yang nggak sehat, sakit itu, sendal orang dipakai itu udah mulai sakit itu, karena nggak bisa membedakan antara sandalnya sendiri sama sandal orang lain. Ya, sampai ini ya, kalau masih ada yang gosok seperti itu sudah sakit jiwanya. Sakit apa? Jiwanya, sakit aja. Ini sandal siapa dipakai? Pegang keningnya, sakit ya? Nyanda pegang apa? Keningnya, sakit ya? Kalau nggak sakit nggak mungkin. Ini bukan punya Anda, kenapa dipakai? Berarti sakit ya. Kalimat yang tidak baik, lagi sakit ya. Ya, kita yang waras ngalah, yang sehat ngalah. Paham? Jangan sakit timpali dengan sakit lagi ya, sama sakitnya. Udah tahu dia dalam keadaan yang tidak sehat, maka yang sehat ngalah. Ya, selalu ingatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanwi, wa dan la tidak yanwi, dia berniat.
dan la, jangan atau tidak boleh niat bihi dengannya, dengan mendapatkan ilmu itu, ilaihi kepadanya atau untuknya, iqbalan nasi, supaya mendapatkan penghormatan dari manusia. Wah, nanti kalau saya punya ilmu, semua akan hormat kepada saya, semua akan tunduk kepada saya, semua akan patuh kepada saya. Yang enggak pernah dibenarkan. Siapa Nurul? Nurul Putri. Panggil. Panggil semua roh. Dan la, tidak boleh lagi istijlaba khutamid dunia. Istijlaba untuk mendapatkan atau menarik khutamid dunia, untuk mendapatkan khutamid dunia, pundi-pundi dunia. Atau dia belajar tapi tujuannya apa? Wah, nanti ketika sudah selesai sarjana S1, S2, S3 gaji saya lebih besar, melamar pekerjaan di mana saja akan diterima. Orientasinya adalah dunia. Ingat, tujuannya untuk mencari materi, maka ini haram. Termasuk belajar menghafal Quran ini. Kalau udah ada niat seperti, wah saya nanti hafal Quran, saya akan ngajar dapat upah sekian, orientasinya dunia, dapat gaji sekian, dihormati di masyarakat, dimuliakan oleh umat, sudah niatnya sudah amat sangat salah. Tapi kita niat menghafal Al-Quran apa? Pertama apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa membahagiakan, memuliakan kedua orang tua kita, dan kita bisa manfaat untuk diri kita dan keluarga, bukan untuk dunia, bukan untuk mencari harta. Wah, kalau nanti saya hafal Al-Quran, misalnya ikut MTQ, nanti juara 1 dapat Avanza, juara 2 dapat NMAX, juara 3 dapat kulkas, dapatnya juga dunia. Haram. Yang MTQ niatnya mencari dunia untuk mengharapkan apa? Hadiah. Maka niatkan ke MTQ, MHQ, anak-anakku abi dulu begitu, niatnya untuk melancarkan, untuk murojaah. Karena tanpa ada MHQ kadang kita futur, ya, drop. Begitu ada MHQ, ajang itu menjadi kesempatan kita untuk murojaah semakin kuat dan semakin mungkin hafalan kita. Kalaupun dapat hadiah, itu adalah tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu enggak sebagai tujuan kita. Yang kedua, supaya kita mendapatkan ilmu. Dengan MHQ kita belajar. Karena apa? Di situ sudah disampaikan bahwa nanti akan dilombakan tafsir ini, dan dengan adanya MHQ tafsirul Quran, kita belajar mutalaah, jadi nambah ilmu lagi, nambah ilmu lagi. Asbabul wurud, asbabun nuzul dipelajarinya, ya.
kemudian ilmu nahwu sorab di mutolaah lagi. Allahu Akbar, banyak manfaat. Kalaupun ada hadiah itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadiah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal karamata, dan ingin mendapatkan kehormatan inda sultani, di hadapan penguasa atau di hadapan pejabat. Wah, nanti saya sudah berilmu, udah saya pasti bisa menjadi penasihat para pejabat, para menteri, semua pasti akan tunduk kepada saya. Ingin mendapatkan kursi, kehormatan, ingin mendapatkan tempat di hadapan penguasa, wagwiri, dan yang lainnya. Pokok niat selain yang tiga yang sudah Abi sebutkan, semuanya menjadi haram. Ya, maka langkah kita harusnya melangkah kita menuntut ilmu rahmat Allah, langkah kanan ampunan Allah. Setiap ikan, semut yang melihat memohonkan ampun untuk kita, tapi kalau niat kita tidak karena Allah, ternyata nggak ada yang doai. Ya, niat. Termasuk apapun dah, olahraga lah, badminton kan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba ingin menjaga stamina ini, tubuh ini, kebugaran badan ini. Kalau badan sehat, maka kami ibadah menjadi nikmat ya Rabb. Jadikan setiap hela nafas kami ibadah kepadamu. Capek lelah kami bisa menjadi ibadah untukmu. Semua niatkan, sehingga sepertinya kita olahraga ke sana kemari, lari ke sana kemari, jatuh bangun, tapi dapat ibadah karena niat yang untuk menjaga badan kita agar kita bisa meraih kenikmatan dalam ibadah karena sehatnya tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad Ibnul Hasan rahimahullah ta'ala, berkata Muhammad Ibnul Hasan rahimah, semoga merahmatihu kepadanya Allah ta'ala, matinggi Allah. Lau kana nas kulluhum abidi la'taqattuhum wa tabarratu an walaihim. Lau kana, lau seandainya, kan ada annasu manusia, annas kulluhum, semuanya, seluruh annas, kulluhum seluruh annas, seluruh mereka, abidi menjadi budakku atau hamba sahayaku, la'aqtabtuhum, sungguh akan aku merdekakan mereka, sungguh akan aku merdekakan mereka. Wa tabarra'tu, dan aku bebaskan mereka, aku bebaskan mereka, an dari walaihim. Walaihim itu loyalitas mereka. Sampai Muhammad Ibn Hasan menyampaikan, seandainya seluruh manusia itu menjadi budakku, ya, maka semuanya akan aku merdekakan, berikan kebebasan supaya mereka bisa mandiri, tidak ada tekanan dari siapapun. Wa man wajada ladzatal ilmi, dan man barang siapa wajada, dia sudah mendapatkan ladzatal ilmi, nikmatnya, lezatnya ilmu,
wal amali dan nikmatnya mengamalkan ilmu, wal amala bihi wal amala dan meraih lezatnya mengamalkan bihi dengan ilmu, qallama yargabu fima indan nas, qallama maka dia apa qallama ya apa fallama kok ya, maka dia sedikit atau tidak tertarik lagi, yargabu mencintai atau suka, fima sesuatu, fima fi pada ma apa-apa, indan nasi di sisi manusia. Jadi kalau ada orang yang sudah mendapatkan nikmatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkan ilmu itu, maka dirinya tidak tertarik lagi dengan harta yang dimiliki oleh manusia. Orang-orang ilmuwan, orang-orang yang sudah diberikan anugerah ilmu dan mengamalkan ilmu itu nggak ada lagi tertarik dengan urusan dunia, walaupun disodorkan tuh, misalnya Ustadz Jabal, Kiai Jabal mau nggak ini duduk di menjadi anggota legislatif, menjadi menteri, jadi bupati, jadi camat, mau nggak gaji sekian. Tapi Jabal kemudian berpikir, gimana nanti kasihan para santri umatku kalau saya nanti duduk di kursi parlemen, bagaimana nanti kewajiban saya. Padahal itu sudah menjadi kenikmatan tersendiri, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu di masyarakat. Tiba-tiba dia kemudian duduk di anggota dewan, maka nggak keurus lagi. Ya, akhirnya apa? Terbengkalai lah. Nah, ini insya Allah nggak akan terjadi kalau sudah orang itu ladzatul ilmi wal amala bihi. Kalau sudah mendapatkan nikmatnya ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Milih mana kira-kira? Milih kursi parlemen atau tetap dia menjadi seorang guru yang manfaat untuk umatnya? Milih mana? Walaupun tidak banyak harta yang dimilikinya, tapi dia merasakan nikmat luar biasa dengan bisa manfaat untuk umat. Bukan dilihat harta lagi, gaji lagi, tapi yang dilihat nikmatnya mengamalkan ilmu yang ia dapat lalu diajarkan kepada sesamanya. Ini satu kebahagiaan tersendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Angsyadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustadz Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'a li Abi Hanifah rahimallahu ta'ala syi'ran. Angsyadana telah melantunkan, telah bernasyid. Siapa? Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustadz Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansar imla'a membacakan, mendikte. Imla itu apa namanya? Mendikte atau membacakan. Makanya pelajaran imla itu penting juga. Ya, artinya jangan hanya bisa membaca tapi bisa menulis. Seorang ustadz, seorang guru membacakan satu ayat atau satu hadis, dan santri itu tidak boleh melihat ayat dan hadis itu, namanya imla. Ya, contoh misalnya Abi
menuliskan, membacakan satu hadis. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu anak-anak nulis, membayangkan thalabul ilmi, tulisannya bagaimana? Tolam, panjang apa pendek? Faridatun ala kulli. Nah, itu imla. Karena nggak semuanya, ya, santri itu mampu dan bisa menulis dengan tanpa melihat tulisan itu. Namanya imla. Imla'a, membacakan atau mendiktekan li Abi Hanifah, untuk Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, syi'ran, sebuah syair. Man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad. Man, barang siapa talaba, dia mencari ilmu atau menuntut ilmu, al-ilma, menuntut ilmu. Man, barang siapa talaba, menuntut atau mencari al-ilma, ilmu, lil ma'adi, untuk akhirat. Ma'ad itu tempat kembali. Ila yaumil mi'ad, ma'ad, untuk akhirat. Faza, siapnya man, faza, santri kita. Faza, maka dia akan bahagia, sukses, apalagi beruntung. Bi, dengan fadlin anugerah, karunia. Min, dari ar-rasyadi, kebenaran. Ar-rasyad, kebenaran. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami ya Rabb orang-orang yang selalu dalam kebaikan dan kebenaran. Minar rasyidin. Rasyid juga diterjemahkan cerdas. Barang siapa menuntut ilmu karena Allah, karena untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Faya li khusrani talibihi, famaka ya faya li khusrani talibihi, famaka ya, wahai li khusrani, amat rugi atau kerugian, talibihi, kepada orang yang menuntut ilmu. Tapi sebaliknya, ada orang yang merugi dunia, rugi akhirat. Siapa mereka? Orang yang menuntut ilmu li untuk naili, memperoleh, atau naili, untuk mendapatkan. Fadlin, karunia, atau fadlin, kedudukan, bisa. Fadlin, dia ingin mendapatkan satu kedudukan. Kalau karunia dari Allah, kalau kedudukan dari manusia. Min, dari al-ibadi, dari manusia atau dari masyarakat. Sementara sungguh amat rugi orang yang menuntut ilmu tujuannya bukan karena Allah, tapi dia ingin mendapatkan jabatan, kedudukan yang nanti sehingga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, gaji yang besar. Itu sudah termindset, itu sudah menjadi gambaran dari setiap dia berangkat kuliah, dalam setiap tulisannya, dalam setiap duduknya tidak dapat pahala, tapi sia-sia belaka. Sementara orang yang
benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, tidurnya pun mendapatkan ibadah, jadi pahala tidurnya saja. Berangkat tidur itu. Ya kalau tidur terus ya alhamdulillah, nggak dapat apa-apa. Allahu Akbar. Ya, inilah pentingnya niat anak-anakku. Tambah sedikit lagi. Allahumma ya Allah. Illa kecuali idza talaba, illa kecuali idza apabila talaba dia menuntut ilmu. Al-jaha, al-jaha, al-jaha mendapatkan kedudukan, lil amri untuk memerintahkan, bil ma'rufi kepada kebaikan, wan nahyi dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran, wa tanfidil haqqi wa izaziddin, wa tanfidi dan untuk tanfidi melaksanakan, al-haqqi kebenaran, wa izaziddin dan untuk menegakkan ad-din agama, la tidak linafsihi untuk dirinya, la tidak linafsihi untuk dirinya, wa hawahu dan hawa nafsunya, wa hawahu dan untuk hawa nafsunya, faya juzu fa maka ya juzu maka hukumnya boleh, dzalika yang demikian itu, dzalika yang demikian itu. Jadi begini Dok, ketika ada seseorang dia menuntut ilmu, tapi dia juga terlintas dalam benaknya keinginannya untuk menjadi seorang pejabat di pemerintahan, tapi dengan dia masuknya di parlemen, anggota apa? Anggota apa? Dewan. Lalu dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa dia berpikir begini? Kalau orang-orang yang duduk di parlemen ternyata orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak punya wawasan tentang apa yang ia akan emban, maka akan hancurlah suatu tatanan negara dan masyarakat itu. Karena apa? Karena apa? Ketika sesuatu yang bukan menjadi kepiwaiannya, ya menjadi apa? Menjadi apa? Apa selain piawe apa? Menjadi tugas sesuai dengan keilmuannya, lalu dia emban, maka famtadiri sa'ah, maka tunggu saat kehancuran. Contoh misalnya, dia bukan seorang yang pernah belajar di dunia pendidikan agama Islam, tiba-tiba dijadikan seorang menteri agama yang mengatur tentang agama. Bagaimana mungkin bisa? Atau dia bukan seorang pendidik, dulu dia sekolahnya di bidang jurusan mengambil otomotif, tiba-tiba dijadikan menteri pendidikan, kan nggak nyambung kan? Atau dia nggak pernah sekolah kedokteran, tapi tiba-tiba menjadi menteri kesehatan. Tapi ini ada seorang yang tolib, yang mencari ilmu benar-benar dia ingin,
menjadikan ilmu itu nanti dia bisa berkiprah di masyarakat, di negara sesuai dengan kemampuan dia, ingin bisa menegakkan kebaikan, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Pokoknya saya nanti akan menghibahkan, mewakafkan ilmu saya untuk negeri ini, supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun ghafur. Karena apa? Dipegang oleh ahlinya. Kalau tujuan seperti itu gimana? Boleh. Ini faya juzu, maka diperbolehkan. Bukan untuk nafsunya, bukan untuk wah nanti saya kalau duduk di anggota DPR gajinya 60 juta per bulan. Kemudian nanti ada uang operasional, dapat 1 miliar 1 bulan. Ada uang apa itu? Uang pulsa. Wah, dihitung-hitung 1 bulan dia dapat gaji sampai ratusan juta. Nah, ini sudah ada dalam benaknya, maka nggak dibenarkan. Wahawahu, berarti dia untuk dirinya dan untuk nafsunya. Tapi kalau untuk umat boleh. Mudah-mudahan saya adanya duduk di sana bisa manfaat, bisa menyampaikan kebenaran dan memberantas kebatilan. Boleh. Ya. Jangan sampai kemudian malah dikuasai oleh orang-orang yang bodoh tadi menjadi pemimpin. Sementara orang alim tidak ikut terjun. Seharusnya dia ahlinya, tapi enggak mau ikut dalam kompetisi untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, yang demikian itu biqadri bi, dengan qadri kemampuannya, ma apa-apa yukimu yang dia mampu bihi dengannya, yaitu apa? Al-amro, untuk memerintahkan bil ma'rufi kepada kebaikan, wan nahya, dan mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Wa yang bagi, wa dan yang bagi seyugyanya, sebaiknya, li talibin ilmi, li kepada talibin ilmi, para penuntut ilmu, ayyatafakkaro'an, yaitu yatafakkaro, berfikir, fi dzalika, yang demikian itu, fi dzalika, yang demikian itu, fa innahu, fa maka innahu, sungguhnya untuk menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, yata'allamu, dia belajar atau mempelajari, al-ilma, dengan suatu keilmuan, bijuhdin, dengan semangat, kathirin, yang kuat. Tadi ini kasirin yang banyak. Ya, dengan semangat, dengan maksimal, kathirin dengan maksimal, dengan usaha, dengan upaya yang maksimal. Karena apa? Punya tujuan, misi, visi yang baik dan mulia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat dan bangsa dan negara dan agama. Allahu Akbar. Famakala, tidak yasrifu, famaka, la jangan, yasrif, famaka, la tidak atau jangan, yasrif, memalingkannya, ila dunia, kepada dunia, al-hakirata, yang hina, al-qalilati, yang sedikit, al-faniyati, yang fana atau yang hancur, yang rusak. Maka jangan sekali-kali hati kita dipalingkan dengan dunia untuk mencari dunia yang hina, yang sedikit, yang akan selesai, yang akan hancur, yang fana. Syi'run hiya dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minadz dzalil. Baik, sampai di sini dulu. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.